Menurut Bapak, bakat, sifat, karakter apa yang dapat menunjang dalam memberikan pelayanan yang optimal di bagian perjalanan, Pak? Ya, yang pertama tahan banting. Tahan banting. Ya, ini mungkin. Halo mitra protokol, kembali bersama saya Reza di Protel, Protocol Talk and Lessons, tempat kita berbicara, ngobrol santai tentang keprotokolan dan juga tentang hal-hal lainnya di Sekretariat Wakil Presiden. Oke, kita lihat dulu bumper Protel. Ya, kalau misalkan kemarin-kemarin kita sudah berbicara, sudah ngobrol santai dengan Kepala Biro Protokol dan Kerumah Tanggaan, sudah juga dengan Kepala Bagian Protokol. Saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang juga sangat menarik, sangat inspiratif. Sudah ada Kepala Bagian Perjalanan Pak Mustafirin. Halo Pak Mus. Halo juga Kang Reza. Iya, Pak Mus sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Mustafirin adalah Kabag Perjalanan, salah satu kepala bagian di Biro Protokol dan Kerumah Tanggaan. Langsung saja Pak ya, kita ngobrol santai aja Pak. Siap. Kalau Kabag Perjalanan, tugas dan fungsinya apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Baik Kang Reza, terima kasih. Jadi dari nomenklaturnya aja perjalanan. Oleh karenanya tugas fungsi utamanya adalah menyiapkan perjalanan saat Bapak Wakil Presiden dan atau Ibu Wakil Presiden akan melakukan kunjungan kerja atau kunjungan lainnya. Nah, ketika ada informasi dari pimpinan bahwa Pak Wakil akan melakukan kunjungan, maka kami selaku Kepala Bagian Perjalanan mulai dari awal merancang tentang kebutuhan anggaran selama nanti beliau melakukan kunjungan, kemudian secara simultan menyiapkan akomodasi, alat transportasi, kemudian penyiapan konsumsi selama kunjungan, plus kalau ada kunjungan ke luar negeri, maka kita juga menyiapkan dokumen perjalanan ke luar negeri. Secara umum seperti itu Kang Reza. Oke. Jadi secara umum tentang memang perjalanan, khususnya pelayanan perjalanan kepada Bapak Wakil Presiden dan juga Ibu Wuri Maruf Amin ya Pak ya. Kalau akomodasi Pak, seperti apa sih Pak yang biasanya dipilih oleh tim untuk kunjungan kerja Wakil Presiden Pak? Mungkin dibedakan dua akomodasi ya Kang Reza ya. Kalau beliaunya tidak bermalam, maka itu simpel lah. Kita hanya menyiapkan untuk rombongan tim advance atau tim dahulu dan beberapa pejabat terkait. Tapi kalau beliaunya bermalam, nah ini kita harus mencermati atau menyiapkan akomodasi yang memenuhi beberapa kriteria dari sisi keamanan, kenyamanan, dan berbagai hal yang secara kasat mata harus diantisipasi sedemikian rupa karena beliau adalah VVIP, termasuk kami juga berkoordinasi dengan petugas atau pasukan pengamanan Presiden pas Pampres. Jadi memang akomodasi yang dipilih khususnya untuk kunjungan Wakil Presiden yang bermalam itu sangat khusus dan lengkap artinya Pak ya. Artinya memang harus keamanannya terjaga, tempat dan pelayanan dari hotel juga yang harus terbaik ya Pak ya. Untuk mengatur mengatur moda transportasi untuk itinerary-nya itu seperti apa Pak? Baik Kang Reza, jadi saya kembali menyatakan ketika kunjungan dalam negeri itu relatif lebih simpel, mudah karena lebih banyak kunjungan dalam negeri menggunakan pesawat kepresidenan. Tetapi kalau kemudian kunjungan ke luar negeri, pengalaman yang lalu Pak Wakil Presiden ini lebih sering menggunakan pesawat komersil. Nah, ini cukup memeras tenaga dan pikiran meskipun nampaknya simpel. Jadi ketika Pak Wapres memutuskan akan berkunjung ke suatu negara, maka saya memulai dengan melis beberapa airline yang ada flight ke negara tersebut, termasuk beberapa titik harus transit. Oh gitu. Jadi, ya Pak. saya buatkan list macam matrik beberapa alternatif penerbangan, titik transitnya di mana saja, kemudian berapa lama transitnya, kemudian reputasi airline-nya juga, plus yang tidak kalah penting adalah available seat-nya. Jadi ketika kami mengajukan usulan kepada Pak Kasat Wapres nanti disampaikan Pak Pres, kita nggak berani menyampaikan usulan
tanpa available seat yang memadai, yang mencukupi untuk rombongan. Dan kalau zamannya Pak JK, beliau juga memperhatikan tentang efisiensi atau harga. Jadi benar-benar dicek berapa harga per pax-nya. Nah, itu apa namanya, ketika kita akan memilih airline atau menyusun itinerary tentang kunjungan Pak Wakil Presiden ke luar negeri. Itu Jadi kebayang ya Pak ya, kalau misal kunjungan Wakil Presiden ke negara yang mungkin sangat jauh dari Indonesia, kalau tidak salah ke Amerika Selatan misalkan Pak ya, itu berarti transitnya harus banyak ya Pak kalau pakai pesawat komersil ya Pak? betul Kang Reza, setidaknya 2 kali. 2 kali. Dan itu harus kita hitung secara cermat, itu berapa lama waktu transitnya beliau harus menunggu. Termasuk ketika transit kami harus menyiapkan load untuk Iya, seperti konsumsi atau apa gitu Pak ya? Iya, betul seperti itu. Jadi nunggu berapa jam, nanti terbang lagi. Bahkan kadang harus berganti pesawat kalau ke Amerika Latin atau ke Amerika Serikat seperti itu. Tadi Bapak juga sempat menyampaikan tadi di awal menyediakan konsumsi juga Pak untuk setiap perjalanan Wakil Presiden. Betul. Tips dan trik untuk menyediakan konsumsi dalam perjalanan Wapres itu seperti apa? Apakah memang ya sudah seperti yang lain aja atau memang ada kekhususan untuk perjalanan Wapres? Yang pertama mungkin kita kumpulkan dulu like and dislike-nya dulu kan. Kemudian yang kedua tentang pembatasan-batasan. Yang ini boleh atau tidak. Ini nanti kita konsultasikan ke tim dokter presiden atau dokprinya yang mendampingi Pak Wapres, karena ini sangat sangat krusial, sangat penting. Setelah kita eksekusi pun masih ada namanya food check. Jadi nanti harus dicek dulu tuh makanan itu apakah ini layak dikonsumsi beliau atau tidak. Dan sejauh ini alhamdulillah proses ini berjalan lancar. Lancar ya Pak ya. Nah, tadi kalau ke bagian perjalanan itu kan pasti berurusan dengan administrasi ya Pak ya. Nah, untuk pengaturan administrasi, apa saja yang menjadi tanggung jawab bagian perjalanan? Ya, pertama ketika ada informasi bahwa Pak Wapres akan melakukan kunjungan, maka kami menyiapkan RAB. RAB. Rancangan biaya itu usulan. Dengan menghitung berapa rombongan, kita hitung-hitung, itu kita dokumentasikan juga. Kita usulkan kepada Biro Perencanaan Keuangan untuk menyediakan anggarannya. Kemudian ketika kita mengeksekusi biaya, dokumen-dokumen tentang proses penetapan pembelian, katakanlah penyedia jasa atau apapun, nanti yang kita pilih baik catering atau travel atau hotel, kita harus benar-benar mendokumentasikan secara tertib. Jadi kita kumpulkan, kita susun, kita dokumentasikan, karena ini berkepentingan untuk nanti setelah kunjungan biasanya kita juga diaudit. Jangan sampai kemudian dari sisi administrasi lemah nanti akan menjadi masalah di kemudian hari di belakang ya Pak ya. Iya. Baik. Itu. Sampai kita menyusun laporan pertanggungjawaban biaya kunjungan tersebut per kegiatan, per kunjungan kan. Bisa seperti itu. Nah, kalau bagian perjalanan kan sudah pasti nggak mungkin dong Pak ya kerja bagian perjalanan sendiri, tidak mungkin tidak koordinasi ataupun bekerja sama dengan tim lain. Menurut Bapak, bagian perjalanan biasanya dan koordinasi dan berkolaborasi itu dengan pihak mana saja Pak? Ya, jadi kalau di dalam negeri ya tentu dengan protokol daerah atau host acara tersebut ya. Kita komunikasi di awal, bahkan kan kita sering mengadakan rakor terlebih dahulu kan. Rapat koordinasi ketika ya Pak. akan berkunjung baik ke dalam negeri, di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kalau di dalam negeri seperti saya sampaikan bisa ke Pemda, bisa ke protokol Pemprov atau ke protokol BUMN yang menjadi host gitu. Kalau luar negeri kita lebih kepada kantor perwakilan kita, kedutaan besar maupun konsulat jenderal, karena memang mereka itu ya yang paling banyak tahu tentang kondisi di negara yang akan dikunjungi oleh Bapak Wakil Presiden, termasuk koordinasi itu dengan teman-teman di Pas Pampres, Setmispres, dan tim dokter kepresidenan itu di internal kita seperti itu. Itu Kang Ujang. Di bagian perjalanan sendiri nih Pak, kan sudah ada staf-staf Bapak yang sangat mumpuni, yang sudah sangat hebat-hebat ini. Menurut Bapak, bakat, sifat, karakter apa yang dapat menunjang dalam memberikan pelayanan yang optimal di bagian perjalanan Pak? Ya, yang pertama tahan banting. Tahan banting. Ya, ini mungkin teman-teman protokol semua memang harus punya sikap ini, tahan banting ini.
Kemudian yang kedua ya kita karena berurusan dengan pembiayaan harus cermat benar, harus berintegritas ya, jujur. Kemudian ya banyak belajar, harus mau banyak Harus belajar. mau belajar ya Harus Pak mau ya. banyak belajar karena seringkali dinamika di lapangan itu sangat variatif seperti itu. Jadi harus benar-benar mau belajar. Mau. Dan setiap pengalaman baru di lapangan pun menjadi pelajaran tersendiri ya Pak ya. Betul kan, itu kan. Ini juga kita juga harus memenuhi nilai-nilai di biro kita kan. Biro kita kan memiliki nilai-nilai, selain slogannya adalah layanan pas, stakeholder puas. Jadi harus cepat, tepat, selamat, dan manfaat. Seperti itu. Wis, mantap sekali. Harus diingat ya, itu dapat berlaku juga untuk tempat-tempat yang lainnya Pak ya, betul ya Pak? Betul ya. Pengalaman berkesan apa sih Pak selama Bapak jadi kabak perjalanan ini? Pasti banyak dong Pak pengalamannya. Ya memang sebetulnya nggak terhitung ya. Tapi ada hal yang sangat menarik, penuh dinamika dan tantangan ya. Ketika ada kunjungan ke Jenewa ya. Jenewa ya Pak ya? Iya, bulan Mei ya, bulan Mei Ramadan kalau tidak salah, bulan Mei tahun 2019. Pada saat kita Pak Wapres berangkat ke Jenewa itu nggak ada informasi tentang ada tambahan titik kunjungan. Begitu sampai di sana, rupanya Presiden memerintahkan Pak Wapres untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Perancis. Perancis Pak? Ya, jadi harus dari situ terbang ke Paris. Paris, dari Ya, Jenewa, dari mendadak. Jenewa. Nah, karena menyangkut terkait dengan masalah akomodasi, alat transportasi, kita harus siapkan itu. Nah, itulah makanya kita harus tahan banting tadi itu kan. Artinya dengan berkoordinasi dengan teman-teman di perwakilan kita di Swiss dan tentu perwakilan kedutaan kita di Paris. Alhamdulillah kita merancang suatu alat transportasi karena beliau pakai flight khusus, pesawat khusus. Kita charter pesawat yang seatnya sangat terbatas. Memang arahan beliau terbatas saja, 6 seat. 6 seat 6 Pak? seat saja, jadi cukup Dipilih 6 seat. benar-benar berarti Dipilih yang ikut benar-benar ya, Pak? beberapa jenis pesawat. Kita disodorkan teman-teman dari perwakilan kita di Swiss. Ini alternatif pilihan pesawatnya. Setelah kita konsultasikan diskusikan dengan Set Milpres, dengan ajudan Pak Wapres yang penerbang gitu kan. Dipilih satu pesawat ini gitu ya. Udah proses transaksi, melakukan penyewaan, pembayaran dan seterusnya. Kemudian Pak Wapres terbang ke Paris, berangkat pagi, acara sampai sore, siang langsung balik ke Jenewa lagi. Jenewa. Ini Luar biasa. pengalaman yang cukup mengesankan karena ada proses yang harus cepat tadi, tepat, selamat dan manfaat. Itulah kita obrolan yang sudah sangat detail, sangat mencerahkan ya tentang bagian perjalanan di Set Wapres. Berikan tepuk tangan untuk Pak Mustafirin. Terima kasih Pak Mustafirin sudah hadir bersama kita di Protel, Protokol Talk and Lessons. Sehat selalu Pak, salam untuk keluarga di rumah ya Pak ya. Terima kasih Kang Reza. Terima kasih. Dan sebelum itu kita coba lepas masker dulu nih Pak. Karena banyak orang yang nggak tahu Pak Mus itu kalau lepas masker seperti apa. Biar tahu Pak. Oke Pak, sebentar ya Pak kita buka. Ya, ini. Nah ini dia Pak Mustafirin, kabak perjalanan Set Wapres. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di Protel Protokol Talk and Lessons. Bye-bye, salam Propedia, salam buat seluruh mitra protokol.